Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Di hari ini gue ingin membahas sebuah film, yaitu film Fast Feel Love yang ditulis dan disutradarai oleh sutradara Thailand Naopol Tanrotang-Narit. Film ini adalah film komedi yang bercerita mengenai seorang lelaki yang dianggap tidak memiliki masa depan akibat nilainya yang begitu buruk ketika di sekolah. Satu-satunya hal yang ia sukai dalam hidupnya hanyalah bermain sebuah permainan menyusun yang sudah ia mainkan sejak ia masih kecil. Pada suatu hari, ia kemudian dipanggil oleh guru konselingnya untuk dinasihatin, dan disitulah ia kemudian bertemu dengan seorang gadis baik hati yang kemudian mau membantunya untuk menseriusi permainan tersebut. Dan mereka kemudian berkembang dan mereka pun akhirnya melakukan hubungan yang lebih serius dan menjadi sepasang kekasih. Film ini adalah sebuah film komedi yang dibalut dengan drama dan romance juga, yang benar-benar disajikan dengan begitu absurd dan begitu out-outan, begitu gawat lah komedinya oleh Naopol. Naopol sendiri menurut gue adalah salah satu sutradara Thailand yang sangat keren, yang membuat film-film Thailand yang sangat-sangat bagus seperti Mary is Happy, Love, kemudian ada Happy Old Day yang merupakan perwakilan Thailand di Academy Awards beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada Heart Attack juga yang merupakan drama romance yang berlatar di rumah sakit. Dia salah satu sutradara Thailand yang mendapatkan banyak penghargaan dan juga banyak dipuji-puji. Film ini gue sebut adalah film yang sangat cocok untuk memenuhi hasrat akan komedi segar, yang akhir-akhir ini kebanyakan film komedi itu beberapa diantaranya atau kebanyakan lah seperti yang gue sebutin itu memiliki komedi-komedi yang diulang-ulang saja dan cenderung repetitif. Film ini menyajikan komedi absurd yang sangat segar, dan hal itu akan memenuhi hasrat akan komedi yang seperti ini. Komedi yang disajikan Naopol di sini tuh sejak awal hingga akhir itu tidak berhenti-hentinya disajikan olehnya. Malah setiap detiknya komedi-komedi yang disajikan dalam Naopol itu semakin intens dan semakin banyak. Ia terus menggempur dengan komedi-komedi yang semakin lama semakin dapat membuat penontonnya semakin tergila-gila terhadap filmnya. Dari segi daya pacu sendiri, pada paruh pertamanya Fast Feel Love sangat asik karena plotnya yang disajikan dengan sangat padat dan daya pacunya juga sangat stabil. Tetapi pada paruh keduanya Fast Feel Love kemudian mengendur, dan ada beberapa adegan yang disumpalkan terlalu banyak dan membuat ceritanya kena dragging beberapa saat. Ada beberapa adegan yang seharusnya dapat dibuang, dan hal itu akan membuat daya pacunya semakin baik, tetapi tidak dilaksanakan. Dan hal itulah yang membuat paruh keduanya tidak sestabil paruh pertamanya yang begitu mantap. Untungnya Naopol masih memiliki trik-trik yang cukup baik. Selain komedi, ia juga memiliki teknik directing yang unik, shoot-shootnya bagus, kemudian ensemble cast-nya juga begitu padu ketika dalam adegan. Saya Sperben sebagai pemeran wanita utama yaitu Jay adalah
karakter yang paling mencuri perhatian, terutama bagi gue sendiri. Kehadirannya di film ini tuh gue ibaratkan layaknya malaikat yang diturunkan untuk membuat film ini semakin menarik di mata penonton. Nat Kicarit sendiri sebagai pemeran utama itu tampil sebagai tokoh utama yang membuat penonton kesal dengan tingkah lakunya. Ia memang seorang karakter yang benar-benar disajikan sebagai karakter yang benar-benar bodoh dan seperti orang yang benar-benar menyia-nyiakan hidupnya. Tetapi di sisi yang lain, penonton dapat dibuat bersimpati juga kepada karakternya. Kalau begitu, karakter utama ini atau yang disebut dengan Koi ini masih terlalu komikal kalau bagi gua. Walaupun ketika dipikir-pikir lagi dengan tema komedi yang seperti ini, sebenarnya karakter Koi ini sudah cukup layak. Pada akhirnya, Fast and Furious adalah sebuah sajian drama komedi absurd yang berhasil disajikan Paul kepada penonton dengan seabsurd-absurdnya. Terlepas dari kekendoran para keduanya, film ini tentu saja masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sajian penghibur di tengah penatnya kehidupan yang melelahkan. Film ini memang sedikit juga banyak menyindir mengenai kehidupan yang melelahkan ya, kehidupan yang penuh dengan berbagai hal yang dimana kita itu selalu dinilai negatif apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di standar masyarakat. Misalnya kita harus mengikuti aturan sekolah, atau apabila kita tidak ke sekolah kita akan dianggap gagal. Kita dianggap kalau kita hanya menjalankan hobi saja kita dianggap gagal, padahal ada banyak jalan menuju kesuksesan bukan hanya lewat jalur akademik. Itulah salah satu pesan yang dapat ditangkap dari film ini. Selain itu, film ini juga menangkap mengenai hubungan, bagaimana hubungan antara laki dengan perempuan, antara sepasang kekasih itu adalah hubungan, seharusnya adalah hubungan yang saling terbuka dan nggak bisa harus selalu menerima apa adanya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Segala sesuatunya harus dibicarakan dengan sebaik mungkin dan sedewasa mungkin, karena apalagi itu adalah hubungan antara dua orang dewasa yang membutuhkan keterbukaan. Apabila fase membuka terhadap satu sama lain ini gagal dilaksanakan, maka hubungan antara kedua orang tersebut mungkin besar akan gagal, akan sulit untuk dapat mengatakan kalau mereka akan mendapatkan hubungan yang jangka panjang. Itulah beberapa pesan yang dapat gue tangkap dari film ini. Ya, sebagai sajian komedi, gue sangat merekomendasikan film ini. Kalau film ini tayang di kota kalian, sangat-sangat gue rekomendasikan untuk ditonton. Sekian dari gue, jangan lupa like, subscribe, share, komen video ini jika kalian suka. Gue Syafril, thank you, see you, bye bye, adios.